Abu Nawas dan jubah yang hilang. Di Baghdad, Abu Nawas dikenal oleh semua kalangan, dari rakyat kecil hingga bangsawan. Suatu hari, seorang saudagar kaya bernama Umar datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa sebuah bungkus besar. Umar adalah seorang pria yang dikenal murah hati, tetapi ia juga kagum pada kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Umar dengan senyum lebar, "aku ingin mengucapkan terima kasih atas nasihatmu yang telah membantuku keluar dari masalah besar. Sebagai tanda terima kasihku, terimalah hadiah kecil ini." Ketika Abu Nawas membuka bungkusan itu, matanya membesar. Di dalamnya ada sebuah jubah yang sangat indah, terbuat dari kain sutra halus dengan bordiran emas di pinggirannya. Jubah itu tampak seperti milik seorang pangeran. "Saudagar Umar, ini bukan hadiah kecil, ini adalah karya seni," kata Abu Nawas dengan kagum. "Aku akan memakainya dengan bangga." Setelah Umar pergi, Abu Nawas berdiri di depan cermin tua di rumahnya. Ia mencoba jubah itu dan tersenyum puas. "Dengan jubah ini aku pasti akan terlihat seperti bangsawan sejati, tapi aku juga harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian yang salah." Beberapa hari kemudian, Abu Nawas menerima undangan untuk menghadiri pesta besar yang diadakan oleh seorang bangsawan bernama Syekh Ali. Pesta itu terkenal sebagai tempat berkumpulnya para orang penting di Baghdad. Para saudagar kaya, pejabat istana, dan bahkan beberapa penasihat raja sering menghadiri acara ini. Abu Nawas berpikir, ini adalah kesempatan sempurna untuk memamerkan jubah baruku. Tapi aku juga harus waspada. Di tempat seperti itu pasti ada orang yang iri hati. Ketika malam pesta tiba, Abu Nawas mengenakan jubah barunya dengan penuh kebanggaan. Ia melangkah ke rumah Syekh Ali, dan semua orang yang melihatnya terpesona. "Abu Nawas, kau terlihat seperti pangeran," kata seorang tamu. "Jubah ini sangat cocok untukmu." Tambah tamu lainnya. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab dengan santai, "Jubah ini hanyalah kain, tapi orang yang memakainya yang membuatnya berharga." Pesta berlangsung meriah. Makanan lezat disajikan, musik dimainkan, dan para tamu berbincang dengan riang. Namun, di tengah keramaian, Abu Nawas tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Jubahku hilang! Tolong, seseorang telah mencuri jubahku!" Semua tamu langsung terkejut. Beberapa dari mereka mulai mencari-cari di bawah meja, sementara yang lain melihat ke sekeliling ruangan. Semua orang tahu bahwa jubah Abu Nawas adalah barang yang sangat mahal. Seorang tamu yang bingung bertanya, "Abu Nawas, bukankah jubahmu masih kau pakai?" Abu Nawas menatap pria itu dengan ekspresi serius. "Tidak, ini bukan jubahku. Ini adalah jubah milik si pencuri yang mengambil jubahku." Ruangan itu menjadi sunyi. Semua orang menatap Abu Nawas dengan bingung. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Syekh Ali, sang tuan rumah, akhirnya angkat bicara. "Abu Nawas, apa maksudmu? Bagaimana mungkin jubahmu dicuri sementara kau masih memakainya?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Ketika seorang pencuri mengambil sesuatu dari kita, barang itu menjadi miliknya, bukan? Jadi, meskipun jubah ini masih di tubuhku, aku yakin ia sudah menjadi milik si pencuri." Komentar Abu Nawas membuat beberapa tamu tertawa, sementara yang lain merasa bingung. Salah satu tamu yang tidak menyukai Abu Nawas, seorang pria bernama Karim, memanfaatkan situasi ini untuk mempermalukan Abu Nawas. "Lihatlah, Abu Nawas bahkan tidak tahu apa yang ia bicarakan," kata Karim dengan nada mengejek. "Ia hanya mencari perhatian dengan lelucon anehnya." Namun, Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Ia memandang Karim dan berkata, "Saudaraku, terkadang lelucon bisa mengungkapkan kebenaran yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa." Karim yang merasa tersindir langsung terdiam, sementara tamu lainnya mulai tertawa lagi. Keesokan harinya, berita tentang insiden jubah Abu Nawas sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja tertawa terbahak-bahak mendengar cerita itu. Abu Nawas selalu punya cara untuk membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, katanya. Namun, penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, raja memutuskan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di istana, raja langsung menyambutnya dengan senyum lebar. "Abu Nawas, aku dengar kau kehilangan jubahmu di pesta Syekh Ali. Tapi bukankah jubah itu masih ada di tubuhmu?" Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab, "Benar Baginda. Namun, seperti yang hamba katakan di pesta itu,
Ketika seorang pencuri mengambil sesuatu dari kita, barang itu menjadi miliknya, maka meskipun jubah itu masih ada pada hamba, secara hakiki ia sudah menjadi milik si pencuri. Raja tertawa terbahak-bahak. Kau memang selalu punya cara untuk membuatku tertawa, Abu Nawas. Tapi katakan, apa sebenarnya yang ingin kau sampaikan dengan lelucon itu? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Baginda, di pesta itu, hamba melihat banyak orang yang memandang jubah hamba dengan iri hati. Hamba ingin mengingatkan bahwa keinginan untuk memiliki apa yang bukan milik kita adalah bentuk pencurian dalam hati. Dan pencurian seperti itu seringkali lebih berbahaya daripada pencurian fisik. Raja mengangguk setuju. Kau benar, Abu Nawas. Pesanmu memang dalam, meskipun caramu menyampaikannya penuh humor. Setelah kejadian itu, para tamu yang hadir di pesta Syekh Ali mulai merenungkan kata-kata Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa iri hati dan keserakahan adalah bentuk pencurian yang sering diabaikan. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tetap mengenakan jubah barunya, tetapi dengan sikap rendah hati. Baginya, jubah itu hanyalah kain yang tidak berarti dibandingkan dengan kebijaksanaan dan humor yang ia miliki. Kisah ini menjadi salah satu cerita favorit di Baghdad. Anak-anak menceritakannya dengan tawa, sementara orang dewasa merenungkan pesan moralnya. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil mengajarkan pelajaran hidup yang mendalam dengan cara yang lucu dan tidak menggurui. Abu Nawas dan kelembutan hati. Pasar Baghdad selalu ramai setiap pagi. Suara pedagang yang berteriak menjajakan dagangannya bercampur dengan bunyi tapak kaki unta dan derap sandal orang-orang. Di salah satu sudut pasar, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon anggur besar. Pohon itu adalah tempat favoritnya, rindang dan strategis untuk mengamati kesibukan orang-orang. Ia menggoyangkan kakinya yang menjuntai, menikmati angin pagi sambil memakan anggur liar yang ia pungut dari tanah. Seseorang yang melintas menatapnya dengan geli. "Wahai Abu Nawas," sapa seorang penjual roti. "Kau ini benar-benar pemalas. Orang-orang sibuk bekerja, tetapi kau malah duduk-duduk saja." Abu Nawas tersenyum, menyeka tangannya yang penuh dengan sari anggur. "Wahai sahabatku, kau salah paham. Aku sedang bekerja keras." "Bekerja keras? Apa yang sedang kau lakukan?" "Aku sedang memikirkan cara agar bisa makan tanpa harus bekerja terlalu keras," jawab Abu Nawas, terkekeh. Penjual roti menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kau benar-benar aneh. Kalau semua orang seperti engkau, pasar ini pasti kosong. Dan kau akan kehilangan pelanggan," balas Abu Nawas sambil tertawa. Setelah penjual roti itu pergi, Abu Nawas kembali memperhatikan pasar. Ia menyukai pasar bukan hanya karena makanannya, tetapi juga karena pasar adalah tempat orang-orang dari berbagai kalangan berkumpul. Di tempat seperti inilah cerita dimulai, masalah muncul, dan kadang solusi ditemukan. Hari itu, ia tidak tahu bahwa sebuah kejadian menarik akan segera terjadi. Tiba-tiba, keramaian pasar berubah. Orang-orang yang tadinya sibuk berbelanja kini berkerumun di satu titik. Abu Nawas yang penasaran berdiri dan melihat ke arah kerumunan. "Siapa yang datang?" gumamnya. Ia mulai berjalan mendekati kerumunan, menyibakkan beberapa orang. Di tengah kerumunan, seorang pria berpakaian mewah berdiri angkuh. Pakaiannya berkilauan, dihiasi bordiran emas, sorbannya dililit dengan sutra, dan sepatunya tampak begitu bersih, seolah tidak pernah menginjak tanah. Namun yang paling menarik perhatian adalah burung elang besar yang bertengger di tangannya. "Elang ini luar biasa," seru lelaki kaya itu dengan suara lantang.
Aku membelinya seharga 1.000 dinar. Tidak ada seorang pun di kota ini yang memiliki burung sebagus ini." Orang-orang berbisik-bisik kagum pada elang itu, tetapi mereka tidak menyukai kesombongan pemiliknya. Abu Nawas melipat tangannya di dada, memiringkan kepalanya, lalu berseru, "Wah, wah, elang yang mahal. Tapi izinkan aku bertanya, Tuan, apa burung itu bisa memasak?" Kerumunan tertawa mendengar pertanyaan itu. Lelaki kaya itu tampak terkejut. "Memasak? Tentu saja tidak." Abu Nawas mengangguk sambil mengusap dagunya. "Oh, sayang sekali. Jadi, meski harganya 1.000 dinar, burung ini tetap membutuhkanmu untuk makan, ya? Kalau begitu, kau yang lebih berguna daripada burung itu." Kerumunan tertawa semakin keras. Lelaki kaya itu memerah wajahnya karena malu dan kesal. "Kau bicara apa, Abu Nawas? Uangku lebih dari cukup untuk membeli apapun, bahkan hormat dari orang-orang seperti kau." Abu Nawas tersenyum tipis. "Ah Tuan, hormat yang dibeli dengan uang hanyalah ilusi. Jika kau ingin tahu apa yang benar-benar berharga, izinkan aku menunjukkan sesuatu." Lelaki itu mendengus. "Apa maksudmu?" "Kalau kau berani, ikutlah denganku," kata Abu Nawas sambil melangkah pergi. Lelaki kaya itu merasa tertantang. Ia ingin membuktikan bahwa uangnya bisa membeli segalanya, bahkan rasa hormat dan pujian. Maka ia mengangkat dagunya dan mengikuti Abu Nawas. Kerumunan pun ikut bergerak, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Sepanjang perjalanan, lelaki kaya itu terus berbicara tentang hartanya. "Aku memiliki kebun yang luas, rumah yang megah, dan karavan yang penuh dengan emas. Kau, Abu Nawas, hanya memiliki pakaian kumal dan mulut besar." Abu Nawas tersenyum kecil, tidak menanggapi. Ia memimpin jalan menuju sebuah gang kecil di pinggiran kota. Gang itu sempit, penuh dengan rumah-rumah tua yang hampir runtuh. Bau sampah dan kotoran hewan menyeruak di udara. "Kemana kau membawaku?" tanya lelaki kaya itu dengan nada tidak sabar. "Ke tempat di mana kau akan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari 1.000 dinar," jawab Abu Nawas. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di depan sebuah rumah kecil. Atapnya berlubang, temboknya retak, dan pintunya terlihat seperti bisa roboh kapan saja. Dari dalam rumah itu terdengar suara tangisan anak kecil. Wanita tua dengan wajah penuh kerut keluar dari rumah itu, membawa seikat kayu bakar. Di belakangnya, 3 anak kecil menatap lelaki kaya dan Abu Nawas dengan rasa penasaran. "Mereka ini siapa?" tanya lelaki kaya itu dengan nada sinis. "Ini adalah seorang janda dan anak-anak yatim," jawab Abu Nawas. "Suaminya meninggal setahun lalu, dan sejak itu ia berjuang sendirian untuk menghidupi anak-anaknya. Kadang mereka makan, kadang tidak. Tapi lihatlah, mereka tetap saling mencintai." Lelaki kaya itu terdiam. Ia tidak terbiasa melihat kemiskinan seperti ini. Abu Nawas melanjutkan, "Tuan, bayangkan jika 1.000 dinar yang kau habiskan untuk burung itu digunakan untuk memperbaiki rumah ini, membeli makanan, dan membantu mereka. Bukankah
kebahagiaan yang kau ciptakan jauh lebih indah daripada elangmu. Lelaki kaya itu memandang anak-anak yang kurus dan wanita tua yang lelah. Hatinya yang selama ini keras mulai melembut. Ia merogoh kantong uangnya dan menyerahkan beberapa keping dinar kepada wanita itu. Gunakan ini untuk memperbaiki rumahmu dan membeli makanan, katanya dengan suara pelan. Wanita itu menangis bahagia, berlutut sambil mengucap syukur. Anak-anaknya memeluk lelaki kaya itu, membuat hatinya terasa hangat. Abu Nawas, katanya, berbalik kepada pria cerdas itu. Kau benar, kekayaan sejati bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada apa yang kita berikan kepada orang lain. Kembali ke pasar, lelaki kaya itu merasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa uangnya memiliki arti yang lebih besar jika digunakan untuk kebaikan. Sementara itu, Abu Nawas duduk kembali di bawah pohon anggur, menikmati angin sore. "Abu Nawas," teriak seorang pedagang, "kau benar-benar tidak pernah berubah ya? Apa yang kau rencanakan kali ini?" Dengan senyum penuh arti, Abu Nawas menjawab, "Aku hanya menunjukkan kepada seseorang bahwa kelembutan hati jauh lebih berharga dari 1000 dinar. Hidup terlalu singkat untuk melewatkan kesempatan berbuat baik." Orang-orang tertawa, tetapi mereka tahu bahwa di balik candaannya, Abu Nawas telah mengajarkan pelajaran berharga.